Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah gambaran yang disampaikan kepada kita dari kita. Kalau saya masih ingat dari kecil, saya sering mendengar para ustadz, para kiai alim ulama mengatakan bahwa beribadahlah di dunia ini sebaik-baiknya. Karena kalau ibadahmu tidak bagus dan menjadi orang yang menyesal di kemudian hari, di mana penyesalan yang terjadi di kemudian hari itu tidak berguna. Bahkan saat sesal itu terjadi, kita akan berasa sekali bagaimana di akhirat nanti itu kita tinggal menunggu balasan buruk atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Bahkan guru ngaji saya menyampaikan di akhirat nanti itu, di padang mahsyar, saat kita itu dikumpulkan oleh Allah, semua orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan, maka matahari itu digambarkan hanya sejengkal saja dari kepala kita. Saya mendengar itu dan menyimak dengan seksama, sangat terkesan di hati saya dan sangat menggugah hati saya yang saat itu masih seorang anak kecil yang mendengar kajian dan uraian yang disampaikan oleh guru ngaji saya. Nah, dalam sebuah hadisnya terkait dengan hal itu, ternyata Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita 14 abad yang lalu bahwasanya kita akan merasa nyaman saja nanti di padang mahsyar. Di akhirat kita menjadi orang yang beruntung karena kita mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada tempat yang memberikan kita untuk bernaung. Nah, dalam hal ini Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyebutkan ada 3 golongan ya, orang yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan yang didapatkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadisnya tersebut lengkapnya Rasulullah mengatakan, salah satu nafar yuzilluhumullah tahta zilli arshihi yauma la zilla illa zilluh al-mutawaddi'u fil makarih wal mashi ilal masajidi fiz zulam wa mut'imul ja'i'. Hadis ini terjemahannya bahwa kata Rasulullah ada 3 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di bawah naungan arasy-Nya Allah di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Nah, apa saja 3 golongan orang yang mendapat naungan dari arasy-Nya Allah tersebut? Yang pertama adalah, yang kedua adalah orang yang tetap berangkat ke masjid walaupun cuaca gelap. Ya, di zaman Rasulullah ya, jarak rumah masih sangat jarang, belum ada penerangan seperti kita sekarang ini ya. Kalau kita mungkin tantangannya bukan seperti itu. Kita bisa naik kendaraan ke masjid, naik sepeda, naik motor, naik mobil ya. Cuma kadang tantangan kita adalah ketika hujan ya. Ketika misalnya ada banjir ya yang menghadang kita mau berangkat ke masjid, terhalang oleh cuaca yang seperti itu. Tetapi bagi orang yang berniat untuk selalu ke masjid, hal yang seperti itu bukanlah tantangan dan bukanlah rintangan. Dia bisa menghadapi itu semua. Bukan bagaimana seorang kakek yang buta, yang dia sebenarnya bisa diantar oleh keluarganya untuk berangkat ke masjid. Namun dia tidak meminta itu, tapi dia cukup minta anak dan keluarganya membuatkan tali yang diuntai dari rumahnya hingga ke masjid. Supaya dia tidak tersesat, dia hanya mengikuti tali itu dari rumah ke masjidnya dan sebaliknya dari masjid ke rumahnya. Karena ia ingin menikmati tiap langkahnya untuk berangkat ke masjid
dengan kondisinya yang seperti itu. Subhanallah, kalau itu bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Orang yang buta saja, yang terbatas saja, dia tetap berpayah-payah dan bersusah-susah ke masjid. Apalagi yang kita tidak ada halangan untuk ke masjid. Maka yang kedua ini adalah orang yang selalu ke masjid, walaupun mungkin dia sibuk ya, kondisi kita sekarang mungkin kerjaan kita banyak, tetapi kita tetap meluangkan untuk datang dan sholat berjamaah di masjid saat azan sudah memanggil kita untuk melaksanakan sholat fardu. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Orang lapar di sekitar kita itu banyak. Orang miskin adalah orang yang lapar. Orang fakir adalah orang yang lapar. Bahkan musafir yang kehabisan bekal pun adalah orang yang lapar. Maka dalam Islam memberi makan orang yang lapar, wa mut'imut ta'am, memberikan makan pada orang-orang yang lapar seperti itu adalah amalan yang terpuji. Dia mungkin ingin makan si lapar itu, tapi nggak punya uang. Lalu kita memberikan bantuan, sodakoh kita, infak kita, bantuan makanan kita. Jadi kalau misalnya, ini misal ya, kita makan di restoran, lalu ada pengemis dari luar melihat kita dari kejauhan. Tidak ada satupun orang yang tergerak untuk memberikan. Nah, kalau kita ingin membuktikan bahwa kita ingin menjadi orang yang mendapatkan naungan arasy Allah pada hari di mana naungan tidak ada selain naungannya Allah, maka sisihkanlah makanan kita atau berilah uang secukupnya untuk membelikan dia sekedar sebungkus nasi, daripada kita asik makan tanpa menghiraukan pengemis atau orang susah yang ada di luar yang melihat kita sedang makan. Saudara-saudara sekalian, inilah hadis yang memberikan banyak pelajaran kepada kita. Bagaimana sesungguhnya kita selalu menjaga wudhu kita agar kita suci. Bukan hanya tubuh kita yang suci, tapi sesungguhnya di dalam yang penting adalah pikiran kita, hati kita juga suci. Yang kedua adalah spirit kita untuk memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang dekat hatinya dengan masjid, dekat dengan panggilan Allah. Di saat Allah manggil kita untuk sholat, maka kita penuhi panggilan itu. Kita memang ada yang bisa menolak panggilan tersebut, karena itu adalah salah satu panggilan Allah untuk kita mendirikan sholat. Sebaliknya kalau panggilan Allah ketika ajal kita tiba, mau tidak mau kita harus menghadiri atau mengikuti panggilan, menerima panggilan tersebut. Tapi panggilan ke masjid, upayakanlah walaupun kita bisa menolak sesungguhnya, tapi usahakan kita memenuhi panggilan itu, susah atau dalam keadaan lapang. Dan yang ketiga yang paling penting lagi adalah berbagi. Berbagi itu berbagi makanan ya. Karena tidak semua orang yang punya kelebihan makanan. Bagi kita yang memiliki kelebihan, tidak ada salahnya kita menyisihkan sebagian kelebihan yang kita miliki itu kepada orang yang kelaparan, yang di sekitar kita tentu banyak terdapat. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.